Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023, bertepatan dengan 14 Syawal 1444 Hijriah. Saya akan mencoba membahas terkait materi toharoh. Ya, toharoh itu adalah bersuci. Ya. Kita coba klik. Nah, ini toharoh, bersuci. Nah, adapun toharoh ini cakupannya ya, kita akan membahas terkait najis, hadas, nah, terus alat bersuci, terus adab buang air dan fadilah-fadilahnya. Nah, jadi cakupannya adalah najis, hadas, alat bersuci, adab buang air dan fadilahnya. Nah, pengertian dari toharoh ini sendiri kita bisa lihat di sini ya, bahwa toharoh itu bersuci dari macam-macam najis, baik najis hakikiyah yaitu kotoran nampak maupun hukmiyah yaitu hadas ya. Jadi kurang lebih intinya itu adalah bersuci, baik ya. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh itu bab bersuci di fikih biasanya. Nah, kita lihat najis. Kita lihat ya, najis ini adalah dari pengertian di atas menunjukkan, maksudnya pengertian ini ya, menunjukkan bahwa tidak semua yang kotor menurut manusia itu adalah najis. Dalam istilah syar'i, hal tersebut juga menunjukkan bahwa menentukan najis atau tidaknya sesuatu itu harus dilandasi dengan dalil, bukan dengan akal atau perasaan. Nah, jadi ini saya garis bawahi ya, bahwa kotor itu belum tentu najis ya, atau sebaliknya, karena najis itu harus ditetapkan berdasarkan dalil ya. Misalkan ini contoh, mohon maaf, di kalangan umat Islam babi itu kotor ya atau najis ya, sehingga tidak boleh dimakan. Tapi berbeda halnya dengan di luar kalangan Islam. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi najis itu adalah kotoran yang memang aturan mainnya itu ditentukan oleh dalil, yaitu najis. Nah, sedangkan najis itu kita bagi menjadi tiga ya. Ini ada tiga. Ini ada najis berat, ada najis sedang, dan najis ringan. Ya, jadi supaya sederhana kita bagi seperti ini. Najis berat itu kalau bahasa Arabnya itu adalah mugoladoh. Ya. Nah, ini gambarnya ini adalah babi dan mohon maaf, ini anjing ya, dogi. Jadi najis berat itu adalah anjing ya, sesuai dengan al-hadis. Dijilat anjing ialah dengan disuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu dan tanah. Jadi kalau kita badan kita terkena oleh jilatan anjing, nah ini adalah najis berat ya, najis mughalladoh, dan harus dicuci dengan 7 kali. Yang satu itu dicampur dengan debu dan tanah. Nah, begitu pula dengan babi ya, babi ini sesuai dengan hadis dengan surat Al-A'raf 145. Di mana daging babi itu semuanya itu adalah kotor ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pendapat yang mengatakan najis berat itu adalah anjing dan babi karena proses pensuciannya itu agak unik ya, mungkin 7 kali. Ini para ulama ini membagi ya kepada najis berat ya, mana yang najis berat itu hanya anjing dan babi. Kurang lebih gitulah ya. Nah, bagaimana dengan najis yang lain? Nah, nanti kita lihat. Nah, sekarang najis ringan. Nah, najis ringan itu seperti ini, kita lihat. Nah, najis ringan itu sesuai dengan hadis Rasulullah, kencing anak-anak perempuan itu harus dicuci atau dibasuh, dan kencing anak laki-laki ini hanya diperciki. Ini hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi maksudnya najis ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun yang hanya masih mengkonsumsi ASI. Maksud saya begini, jadi ini pembagian tiga ini, yang berat itu adalah anjing dan babi, sedangkan yang ringan itu adalah pipis laki-laki ya, yang ini standarnya bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI. Nah, sekarang bagaimana dengan najis yang lain? Nah, najis yang lain di luar dari najis ringan dan najis berat. Nah, jadi begitu cara membaginya ya. Jadi najis berat dan najis ringan kita bagi dulu. Najis berat itu adalah anjing dan babi, dan najis ringan itu adalah pipis laki-laki gitu ya. Karena ini masalah pensuciannya. Ini pensuciannya ini hanya diperciki
air saja. Nah, kalau perempuan bagaimana? Nah, kalau perempuan ini disebutnya najis sedang nanti ya maksudnya. Maka kita lihat, nah najis sedang itu seperti ini. Nah, najis sedang adalah di antara najis berat dan najis ringan ya, di antara ini aja, makanya ini ada simbol seperti ini. Nah, najis mutawasitoh atau bahasa Arabnya mutawasitoh ya, najis pertengahan atau najis sedang, yaitu najis yang lain daripada kedua macam di atas. Jadi bukan ini ya. Najis pertengahan ini ini terbagi atas dua bagian, yaitu najis hukmiyah, yaitu yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat bau, rasa dan warnanya. Sedangkan najis ainiyah, ya ain itu terlihat ya, mata kita bisa memandang, yaitu masih ada zat warna, rasa dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar untuk dihilangkan. Nah, jadi ini najis hukmiyah dan ainiyah ini adalah bagian dari najis sedang. Nah, hukmiyah itu kurang lebih beginilah. Jadi di karpet misalkan sudah tidak terlihat lagi, tapi kita pernah merasakan, mohon maaf, misalkan ada kotoran pipis seseorang, bayi lah gitu ya, atau tadi bayinya bayi yang perempuan mungkin ya, atau najis apalah gitu ya di karpet. Nah, ini kita rasakan kita yakini pernah terjadi. Nah, ini jadi najis karpet ini dan kita harus bersihkan ya. Cara membersihkannya itu najis yang tidak berwujud bendanya seperti bekas kencing, arak yang sudah kering. Cara mencucikannya cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis itu. Nah, ini najis hukmiyah. Nah, sekarang najis ainiyah ini masih terlihat ya. Nah, ininya masih terlihat, misalnya kotoran anjing atau kotoran babi, ini harus dibersihkan ya. Nah, ini standarnya, tapi kalau anjing ya mungkin najis berat ya. Ini harus dicuci 7 kali ya, yang salah satunya harus dicampur dengan tanah lah. Nah, bagaimana Pak teknisnya kalau misalkan baju atau karpet, apakah dengan tanah? Karena kalau tanah itu kan nanti tambah jadi rusak karpetnya. Nah, ini banyak terjadi perbedaan pendapat juga ya. Ada yang mengatakan dengan tanah, ada yang cukup dengan 7 kali disabun. Nah, ini tergantung kita mau mengambil yang bagaimana lah gitunya. Atau misalkan ingin mengikuti syarat hadis, ya kita salah satu, misalkan dari 7 kali percikan air itu, basuhan air itu kita campur dengan tanah lah si airnya ya. Ya kurang lebih gitulah. Jadi najis yang bendanya berwujud, cara mencucikannya dengan menghilangkan zatnya dahulu ya. Jadi si bendanya ini dihilangkan, bau dan warnanya, kemudian menyiramnya dengan air sampai bersih ya. Kalau najisnya najis berat atau mogoladoh berarti 7 kali, tapi kalau najisnya sedang ini adalah ya 1 kali saja. Nah, ini najis berat, najis sedang, najis ringan ya. Nah, sekarang kita muncul kepada hadas. Nah, hadas juga kotoran sebenarnya, cuman kotoran dari hadas ini maksudnya kepada orangnya. Jadi tidak suci orangnya, sedangkan najis itu adalah kotorannya, bendanya. Kalau hadas itu kepada diri orangnya yang tidak suci ya. Nah, ini hadas. Nah, hadas secara istilah maknanya adalah sesuatu keadaan yang terjadi pada badan yang membuat seseorang terlarang untuk melakukan sholat dan ibadah lainnya yang disyaratkan harus dalam keadaan bersuci. Nah, ini hadas itu kepada orangnya. Kalau najis itu kepada bendanya ya. Nah, sekarang dibagi hadas besar, ada hadas kecil. Nah, ini hadas besar itu kurang lebih beginilah. Ya, hadas besar itu yang akhirnya wajib mandi besar ya, yang mewajibkan mandi seperti bersenggama, keluar mani ya, terus haid, nifas. Nah, ini hadas besar. Nah, cara mensucikannya berarti harus dengan mandi junub ya. Ini ada doanya dan ada urutannya ya, jadi urutannya harus ingat ya. Ini ada niat dulu mandi junub. Nah, ini niatnya kita coba dengarkan. Waitul ghusla li rafi'il hadasil akbar fardo lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kurang lebih itu niatnya ya. Atau misalkan mau dengan bahasa Indonesia, kalau tidak hafal ya nggak apa-apa ya. Jadi berniat dulu mau mandi besar, terus membasuh dulu kedua tangan. Nah, ini harus dicatatnya, membasuh dulu kedua telapak tangan ya, pergelangan. Kita basuh, baru setelah itu membersihkan kemaluan ya dengan tangan kiri. Setelah itu cuci tangan hingga bersih lagi. Jadi 3 tahap ini diikuti. Nah, baru wudhu. Nah, ini wudhu dulu nih, wudhu. Nah, setelah wudhu baru membasuh di kepala dengan tangan keseluruhan permukaan kulit rambut. Maksudnya mungkin keramas ya. Nah, dalam hal ini membasuh rambut di kepala.
Setelah itu baru guyur kepala dengan air, ya, artinya keramas lahnya. Setelah itu pakai sabun biasa, mandi biasa, dan selanjutnya adalah wudhu lagi, jaga-jaga ya barangkali batal pas tadi mandi ya. Nah jadi sederhana, niat, terus membasuh tangan, bersihkan kemaluan, terus wudhu ya, terus ini keramas, nah terus mandi, kurang lebih gitu. Nah ini hadas besar, cara mencucikan diri kita ya supaya kita bisa melakukan sholat, ibadah yang lainnya gitu ya, baca Quran. Nah ini harus mandi. Kalau kita mendapatkan hadas besar atau jiwa apa namanya badan kita kotor, nah ini harus mandi dulu ya. Oke, nah ini hadas besar. Nah sekarang hadas kecil ini adalah sifatnya batal wudhu ya, hadas kecil itu. Nah seperti apa? Nah, hadas kecil itu ya keluar dari sesuatu dua pintu, misalkan kubul ini kelamin ya, pipis misalkan. Ini batal jadinya kalau kita pipis, dan dubur misalkan kita BAB ya, buang air besar. Nah ini batal wudhu. Terus hilang akal karena mabuk, gila, atau tidur ya. Ini tidur juga kadang-kadang batal ya karena kita tidak sadarnya, tidak sadar. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang telah balik dan bukan muhrim. Nah ini sebenarnya tidak boleh ya, mahram bukan muhrim nih. Mahram itu tidak boleh bersentuhan ya. Jangankan untuk wudhu ya, bersentuhan saja dengan mahram itu apa namanya tidak bolehnya. Jadi ini bukan hanya batal wudhu, tapi yang menurut saya tidak etis lah, bersentuhan, berjabat tangan ya, terlihat aurat juga tidak bisa. Nanti kita lihat nanti di etika pergaulan muslim. Ini kita akan bahas lebih dalam ya. Nah kecuali suami istri, nah ini ya boleh, berarti kan karena suami istri kan mahram ya. Terus keempat, menyentuh kemaluan atau dubur. Jadi kita kalau akan batal wudhu kita kalau menyentuh kemaluan dan dubur. Nah ini mana hadisnya? Nah ini barang siapa yang menyentuh zakarnya maka berwudulah. Ini hadis riwayat Ahmad Tirmizi dengan syarat Sahihani ya. Ini hadas kecil. Nah bagaimana wudhu? Nah ini wudhu ya. Ini wudhu itu sebenarnya ada seperti ini ya. Ada tata tertibnya. Dari yang nomor 1 kurang lebih sampai 15. Nah ini beda-beda, tapi ya kurang lebih saya bacakan lah, mungkin ada yang bersiwak. Nah ini yang merah ini adalah yang wajibnya, yang merah ini wajib, makanya saya kasih merah yang wajib. Nah kalau yang sunnah ini, yang hitam-hitam ini sunnah nih. Nah kenapa wajib? Karena ini ada dasarnya Qur'annya ya, di surat 5 Al-Maidah ayat 6 ya. Saya bacakan terjemahnya. Jadi basuhlah mukamu. Nah ini yang wajib ya, mukamu ini wajib dilakukan karena di alat standar ayat Qur'annya jelas ya. Ini basuh muka, basuhlah mukamu. Nah terus membasuh tangan dengan sikut, sampai sikut, tangan sampai dengan siku. Nah ini sampai siku ya. Ini siku itu kita cek nanti apakah kering, masih kering. Kalau masih kering berarti belum terbasuh oleh air ya. Nah, ini kadang-kadang suka ada kesalahan di sini di tangan ini. Dan sapulah kepalamu. Nah ini kepala ya, kepala. Nanti mungkin di video kedua dari Toharo ini saya akan coba sharekan prakteknya lah ya. Praktek wudhu, praktek tayamum, dan sholat mandi besar lah ya. Sapulah kepalamu dan kaki sampai 2 mata kaki. Nah jadi ini mata kaki. Nah ini adalah yang wajib karena ini berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi ada 4. Membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, dan membasuh mata kaki. Jadi yang wajib ini saya kasih merah ya, ada 4. Membasuh muka 3 kali, membasuh tangan hingga sikut 3 kali, membasuh tangan kiri ya. Membasuh tangan kiri ya, ini kanan dulu kiri. Nah kalau kanan dulu kiri dulu ini adalah sunat ya. Terus 3 kali ini adalah sunat ya. Hitungannya 3 kali ini adalah sunat. Tapi ya mungkin ini semua itu standar sajalah kita lakukan. Nah, misalkan yang satu bersiwak atau sikat gigi dulu, kalau boleh ya, itu kita, kalau tidak ya berarti sunat ya. Ini sunat. Terus menghadap kiblat, ya. Terus membaca doa sebelum berwudu. Nah ini doanya ini ya, berwudu itu kurang lebih lah Bismillah dulu, nanti ini baca doanya. Kita coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli zambi wa wasi'li fid dari wa barikli fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah tempat tinggalku, serta berkahkanlah rezekiku. Alhamdulillahillazi ja'alal miha tohuro. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan air suci lagi mensucikan. Nah, jadi membaca doa sebelum berwudu itu langsung sepaket ya. Ini nomor 3 dan 4 langsung.
Jadi ketika membaca doa sebelum berwudu, nah, lalu ketika melihat air wudu, ya. Jadi ini disatukan saja, ya. 3, 4. Terus nomor 5 membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini masih sunnah. Berkumur 3 kali ini sunnah. Membersihkan lubang hidung ini juga sunnah. Nah, baru yang merah ini yang wajib, ya. Membasuh muka, membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri, mengusap bagian kepala rambut. Sekali berarti ini, ya. Membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, dan membasuh kaki kiri 3 kali. Nah, ini wajib nih yang ini. Ya, tapi yang 3 kali dan urutan kanan kiri itu adalah sunat. Ya, tapi kita ikuti sajalah, ya. Jadi yang merah ini saya di ayat Quran ini saya kasih blok warna merah. Nomor 14 ini menetriban setiap rukun wudu. Nah, terus yang terakhir membaca doa setelah wudu. Ya, ini doa setelah wudu ini. Ya. Nah, kita coba dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Oke, ya, jadi itu kurang lebih ada wajib dan sunnah. Nah, ini sunnahnya, ya, kurang lebih sunnah ini. Oke, selanjutnya bagaimana kalau bersuci kita tidak mendapatkan air, ya. Nah, ini adalah sifatnya tayamum. Nah, ini tayamum kurang lebih juga gambarnya kurang lebih ginilah. Jadi yang wajibnya saja nih, area wajib, ya, pertama mungkin kita bacakan, ya. Ini sebab-sebab tayamum tidak ada air. Kedua, ini air dibutuhkan untuk hajat hidup orang yang lebih utama. Maksudnya gini, ada sih air, tapi airnya ini lebih utama untuk minum atau yang lain karena sedikitnya. Nah, terus yang ketiga adalah sakit. Bila terkena air akan menambah parah. Nah, jadi kalau sakit, serasa untuk takutnya lebih parah, ini boleh melaksanakan tayamum. Yang kedua nih rukun tayamum, ya. Pertama adalah niatnya, sama mungkinnya dengan tadi wudu. Yang kedua adalah mengusap muka dengan tanah dan debu. Nah, ini mengusap muka. Nah, jadi ambil dulu di tembok, atau misalkan ini ketika orang di perjalanan, ya, di dalam bis misalkan. Nah, ini di depannya, di kursi depan, kita ambil debunya di kursi depan, ya. Terus kita gosokkan ke muka, ya. Pertama itu menggosokkan tanah atau debu ini ke muka, ya. Atau di tembok kalau di rumahnya. Nah, atau di rumah sakit. Nah, selanjutnya mengusap 2 tangan sampai sikut, nah, dengan tanah dan debu. Ini kedua tangan, ya. Sama persis. Jadi ini yang utamanya aja, ya. Terus menertibkan rukun. Nah, ini mungkin tidak ada kaki, ya, cuma hanya sampai tangan. Nah, jadi mengusap 2 tangan sampai sikut, terus menertibkan rukunnya itu hendaklah mendahulukan mengusap muka dari tangan. Nah, ini tangan. Terus rambut juga tidaknya. Jadi ini hanya kalau tayamum ini mengambil debu dari tembok atau dari kursi perjalanan kita, gitu, ya. Terus mengusapkan ke muka, ya. Yang kedua baru tangan dan sikut. Jadi cuma 2, ya, 2 kalau tayamum. Oke, kurang lebih begitu. Jadi selanjutnya adalah bagaimana dengan alat bersucinya. Nah, alat bersuci ini air, ya. Nah, air kita bahas dulu, ya. Air ini ada air mensucikan, air suci yang tidak mensucikan, ada air makruh, ada air mustakmal. Nah, air mensucikan itu kurang lebih beginilah. Ya, ini air mensucikan itu yang jelas air hujan, nih, air hujan. Terus air sungai yang mengalir, ya, yang bersih tentunya, bukan selokan. Nah, ini bisa dipakai wudhu, ya, bersuci. Terus air sumur. Terus air laut juga ternyata bisa, ya. Nah, ini penjelasannya. Air ini boleh diminum dan dapat mensucikan benda. Jadi air yang mensucikan itu syaratnya boleh diminum dan dapat mensucikan benda-benda lain yang termasuk ke dalam jenis air ini, yaitu air yang jatuh dari langit, maksudnya hujan, atau keluar dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah mencair, air embun dan air yang keluar dari mata air. Nah, kurang lebih gini. Oke. Ini air yang suci mensucikan untuk pakai wudhu bisanya. Nah, selanjutnya ada yang tidak bisa pakai tidak bisa pakai wudhu. Yang seperti ini, ya. Jadi misalkan ini mensucikan sebenarnya air kopi, air teh, ya.
atau air kelapa. Ini suci ya, bisa diminum tapi tidak bisa mensucikan ya, karena memang kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya mah cepelnya. Nah, terus ada satu lagi nih, bagaimana dengan air yang sudah terkena jilatan najis ya, seperti jilatan dogi kan ini kotor. Nah ini sebenarnya begini, air yang terkena najis tetapi tidak mengalami perubahan pada salah satu sifatnya, air ini kalau sedikit kurang dari 2 kulah tidak boleh dipakai. Jadi tidak boleh dipakai kalau kurang dari 2 kulahnya, tidak boleh. Tapi kalau air ini banyak, artinya banyak ya, lebih dari 2 kulah, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Jadi kalau lebih dari 2 kulah ini boleh ya. Nah bagaimana 2 kulah? 2 kulah itu ketika saya lihat informasinya ya kurang lebih 270 liter, 270 atau 300 literan lah, 300 liter. Nah berarti apa nih, toren lah, kalau ada toren 320, kita bayangkan aja ember toren ya yang 320 liter. Nah itu ada 2 kulahnya. Nah jadi ketika ada jilatan anjing tapi kalau lebih dari 2 kulah ini mensucikan. Nah sekarang air makruh. Nah apa yang maksudnya air makruh? Air makruh ini sebenarnya sumber penyakit ya, karena banyak terpanas. Jadi si kondisi air ini terkadang dipanas kena matahari, kadang diam kan gitu, tidak bergerak ya, kurang lebih gambarnya seperti ini, makruh lah ya. Air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain bejana emas. Nah, jadi kalau emas kan tidak berkaratnya, atau perak, air ini makruh dipakai untuk badan, tapi tidak makruh untuk pakaian, kecuali, nah ini boleh pakai menyuci bajunya, kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Nah ini harapannya juga tidak dipakai ya kalau air kolam, air sawah, kalau tidak ada. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini bisa sucinya, karena di dalam tanah ya, apa maksudnya, medianya tanah. Nah, tapi kalau seperti ini di ember karena terjemur panas dan hujan panas, nah ini kurang bagus karena memang mengandung jentik-jentik nyamuk juga ya. Nah ini ada hadis dari Rasulullah, dari Aisyah. Sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Nah, jadi Aisyah ini setelah ada air seperti ini dipanaskan matahari, maka Rasulullah berkata kepadanya, janganlah engkau berbuat demikian. Ya Aisyah, sesungguhnya air yang dijemur air dapat menimbulkan penyakit sopak. Sopak ini kustanya. Jadi penyakit kusta itu kadang karena tidak higienis lah airnya ya. Nah ini dihindarilah selagi masih ada tuh, dihindari ya. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Nah kembali lagi kepada aturannya ya, seperti ini ya, mungkin bisa tayamum mungkinnya, kalau tidak adanya tidak memaksakan. Oke, nah sekarang bagaimana dengan air mustakmal? Nah ini air mustakmal tuh seperti ini ya, jadi air yang sering digunakan untuk bersuci kemudian kembali lagi. Nah jadi ini sebenarnya berbeda pendapat juga ya. Kalau kita mohon maaf ya, ini hanya sebatas menceritakan lah. Saya pernah juga di sebuah pesantren itu berwudunya seperti inilah ya polanya. Jadi ada air yang lebih dari 2 kulah yang dipakai wudhu, tapi si pembuangan air wudhunya itu kembali lagi ke sini. Nah ini memang pada dasarnya boleh. Ini pendapatnya nih, ulama Malikiyah menyelisihi jumhur dengan mengatakan bahwa air tersebut tetap bisa mensucikan. Nah jadi dari ulama Malikiyah ini tuh ya. Jadi seperti ini tuh dari ulama Maliki ya. Namun makruh hukumnya jika sebenarnya ada air lain yang bukan mustakmal. Jadi bagusnya sih dicari yang lain ya. Jadi seperti ini, karena memang ini dipakai bersuci kembali lagi ke sini. Nah ini mustakmal nih, suka dipakai wudhunya kalau ada air yang lain. Nah maka air mustakmal maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan toharoh, yaitu berwudhu atau mandi janabah. Jadi kembali lagi ke sini. Ya jadi ini beda pendapatnya. Tapi harapannya sekarang sih pakai keran aja. Di pesantren itu kan sudah higienis ya. Pakai keran, pakai wudhu ya. Nah ini air mustakmal. Nah selanjutnya ini adalah tanah dan debu. Alat bersuci ini bisa air dan tanah debu ya. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Nah ini maksudnya menyentuh perempuan bisa aja suami istrinya. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Nah ini tayamum ya. Jadi ya sama, mandi besar pun bisa dengan tayamum saja kalau memang tidak ada air. Karena bagaimana bersucinya coba, tidak ada airnya. Jadi mandi besar itu bisa diganti dengan tayamum kalau memang tidak ada air. Ya persis seperti tadi syarat wudhu ya. Syarat tayamum tadi kan tidak ada air.
air yang dibutuhkan untuk hajat hidup orang yang lebih utamanya. Terus kalau nggak sakit ya. Nah ini tanah dan debu. Oke, selanjutnya adalah batu. Nah ini untuk menggosokkan kotorannya, nih najisnya. Jadi maksudnya batu itu untuk menghilangkan najisnya atau kotorannya. Batu adalah salah satu alat bersuci ketika setelah buang hajat. Ya, misalkan kita setelah buang hajat istinja ya, baik air kecil atau air buang, bisa dengan dengan batu. Atau kalau di ini kan mungkin di Arabnya karena jarang kita ketemui ya, Arabnya mungkin Mekahnya. Karena kalau Madinah sudah ada subur, agak subur kalau Madinah. Nah mungkin bisa dengan daun ya, dengan daun kalau air itu tidak ada. Nah ini analog dengan debu. Nah ini kalau hadisnya memang dengan batu ya. Ini coba kita bacakan. Dari Salman ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun dalam hal buang kotoran? Nah ini ternyata pertanyaan dari Salman Al-Farisinya mungkin ya. Ini bertanya tentang masalah kotoran. Jadi di Islam itu dibahas ya cara membuang kotoran, kalau bahkan sampai kalau tidak ada air pun bagaimana. Nah Salman menjawab, iya Nabi SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar. Jadi tidak bisanya buang air besar maupun air kecil menghadap kiblat itu nggak boleh. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Nah ini nggak boleh. Jadi beristinja itu mensucikan diri dengan tangan kiri ya. Beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Nah ini kalau tidak ada air ya. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Nah ini kotoran dan tulang tidak bolehnya. Hadis riwayat Muslim nomor 292. Nah ini dengan batu. Ini dengan daun, dengan batu, ini kalau tidak ada air bisa ya. Nah ini analognya, ini mungkin hari ini dengan tisu ya. Kalau ya terpaksa memang ketika kita di suatu toilet tapi tidak ada air ya bisa dengan tisu. Ini diperbolehkan karena analog dengan batu ya. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat dikiaskan dengan batu dapat digunakan untuk beristinja. Nah kurang lebih begitu. Oke, nah sekarang adab buang air nih, ini adabnya. Bagaimana dengan adab buang air besar atau masuk WC lahnya? Nah ini dahulukan kaki kiri, ada masing-masing. Nah kalau keluar dahulukan kanan. Nah tidak boleh berbicara ya di dalam apa namanya WC itu nggak boleh banyak aktivitas lah kurang lebihnya. Berbicara kita percepat ya di WC itu. Yang terakhir adalah ini pipis ya, pipis itu tidak boleh sembarangan ya. Ada lubang-lubang binatang yang sekiranya ada kehidupan kita kasih pipis gitunya, nanti jadi mati ya. Misalkan ada lubang semut, ada lubang apa, ini nggak bolehnya. Harus mencintai apa namanya kehidupan makhluk lainnya. Nah ini seperti tidak boleh ya. Jadi ada buang air itu ada aturannya di Islamnya. Selanjutnya ini adalah fadilah. Nah ini fadilah itu keutamaannya. Fadilah ini tadi pertama jalan menuju surga. Jadi dengan bersuci kita bisa mendapatkan jalan menuju surga. Kedua menghilangkan dosa ya. Jadi kita misalkan wudhu, kita mengusap apa wudhu misalkan mana tadi. Ini ketika muka dibasuh ini kita di dalam jiwa kita terpikir ya, ini mata kita dipakai berdosanya melihat sesuatu yang bukan haknya. Nah ini kan dosa, sehingga setiap 5 waktu kita bersuci lagi ya karena melakukan dosa-dosa. Atau misalkan kita membuat tangan kita dipakai untuk melakukan hal kotoran yang lain, dosa-dosa yang lain. Nah ini dengan wudhu kita bismillah ya, mudah-mudahan bisa dihilangkan dosa-dosanya ya oleh Allah. Nah, jadi menghilangkan dosa. Ketiga tanda sebagai umat Nabi. Jadi umat Nabi ini senantiasa wajahnya berseri-seri ya, karena 5 waktu itu kan terus berwudhu kan. Nah terus hikmah-hikmah yang kita bisa petik dari tayamum. Nah kalau yang tayamum ini adalah keluasan ajaran Islam. Jadi luasnya sesuai dengan zaman ya, atau dengan kondisi apapun. Tidak ada airnya ternyata bisa dilakukan bersucinya. Terus menunjukkan sifat Rahman dan Rahim Allah ya mungkinnya. Jadi Rahman Rahim ini pemberian dari Allah itu kita terimanya. Terus tanah mudah didapat. Tanah mah di mana-mana pasti ada ya. Kecuali di mana? Di Kutub Utara, tapi Kutub Utara kan ada bersucinya dengan salju nanti ya, nah, atau dengan es. Terus menyadarkan asal manusia diciptakan. Nah, jadi dengan tayamum ini kita akan tersadar ternyata kita itu hanya sebuah tanah ya, awalnya dari tanah kan. Tidak boleh sombong ya, karena menyadarkan manusia dari mana diciptakan. Terus tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadahnya. Jadi harus tetap dilaksanakan karena sholat itu wajib dilaksanakan, kecuali kalau yang tadi wanita yang mempunyai hadas besarnya.
Mungkin video atau bahasan toharohnya saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada yang bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak pas atau memang alpa dari ilmu saya. Saya bisa sependek pemahaman saya seperti ini. Ya, yang benar itu datang dari Allah, jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu dari ego saya mungkin ya. Itu saja, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.